gitu ya. Kalau saya mau bicara masalah etika dan keetisan, boleh nggak saya balik pertanyaan ini kepada bapak-bapak yang duduk di sini? Dan saya menarik juga, saya baru sadar, Isis Grace, ternyata kita perempuan satu-satunya dari tim Prabowo Gibran yang dikirim ke sini di meja ini. Nah, kalau saya balik sekarang, ketika kemarin Profesor Mahfud menyatakan food estate gagal, mengkritik pemerintahan Pak Jokowi, menyatakan hukum tumpul ke bawah, hukum tumpul ke bawah dan tajam ke atas, tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Saya mau tanya, Prof Mahfud itu pembantu presiden loh, Mbak. Pemerintahan yang sudah ada, saya belum selesai bicara. Nanti kalau saya sudah selesai bicara, kita boleh ditanggapi. Tadi kan Bapak bicara dan tadi nyerang-nyerang saya juga diem aja. Jadi biar saya selesaikan dulu. Ya, jadi dari kemarin ketika Prof Mahfud mengkritik food estate, mengkritik soal hukum yang dimana beliau adalah Menko Polhukamnya, beliau adalah pembantu presiden, beliau adalah bagian dari pemerintahan tersebut, ya kan? Apakah itu etis? Seorang pembantu presiden mengkritik pemerintahan yang dimana dia adalah bagian dari pemerintahan tersebut. Sekarang saya mau tanya juga, konteksnya kan cawapres, Mbak. saya mau tanya juga loh, kalau begitu kenapa masih menjadi menteri? Pemerintahan yang beliau, ketika beliau bicara hukum, beliau adalah Menko Polhukamnya loh. Hukum itu di bawah beliau. Sekarang saya mau tanya juga, Gus Muhaimin adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, adalah bagian dari pemerintahan saat ini. Apakah etis Gus Muhaimin mengkritik pemerintahan saat ini, masih menjadi bagian dari pemerintahan saat ini, tetapi masih menjadi bagian dan mengkritik menjadi cawapres? Saya mau tanya lagi, Pak Tom Lembong. Pak Tom Lembong ketika itu adalah menterinya Pak Jokowi, sekarang menyerang Pak Jokowi, mengatakan bicara soal contekan segala macam. Apakah itu etis? Seorang mantan pembantu presiden mengkritik, membicarakan persoalan contekan. Bang Masinton, diizinkan saya selesaikan bicara dulu. Singkat, Bang. Dan satu lagi yang terakhir, Pak Anies dalam debat pertama dan debat ketiga, Pak Anies ketika diberhentikan oleh Presiden Jokowi sebagai menteri, yang menolong, yang mensupport, yang menjadikan Pak Anies Gubernur DKI Jakarta, namanya Bapak Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra. Pak Anies menyerang, membabi buta Pak Prabowo dalam debat pertama dan debat ketiga. Orang yang menolong beliau, apakah itu etis? Saya sekarang tanyakan kembali, silahkan publik menilai. Kalau kita mau bicara santun-santunan, akan banyak hati yang tersakiti. Untuk kemudian menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 1, waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja, ya. Jadi saya bertanya, dengan anggaran segitu besar, jumlah ya, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi, juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan. Jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu, ya. Terima kasih. Masih ada waktu. Akan menambahkan? Cukup. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut 2. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Ya, inilah bedanya yang berbicara pakai data, yang berbicara pakai fiksi. Okay? Ini pakai data. Jadi ketika ditunjukkan, ya memang ada sumber polutan dari dalam kota, tapi kalau sumber polutan itu hanya dari dalam kota, maka Pak pakai logika sederhana sekali. Jumlah motor dari hari ke hari sama, jumlah mobil dari hari ke hari sama, maka harusnya angka polusinya sama setiap waktu, betul tidak? Tapi jumlah motor sama, jumlah mobil sama, ada kita sangat polusi, ada sisi sangat tidak polusi. Nanti kalau perlu saya kirimkan gambar satelitnya kepada Bapak, supaya Bapak bisa menyaksikan. Dan inilah mengapa kita mengambil langkah itu pakai ilmu pengetahuan, pakai data, dan menggunakan saintis untuk terlibat. Kalau tidak pakai itu, maka nggak akan ada langkah yang benar. Dan ini kemudian saya teruskan, Pak, bagaimana pengendalian itu dikerjakan untuk dalam Jakarta. Jika saya terpilih presiden, maka yang luar Jakarta saya kendalikan juga, Pak. Oke, kembali lagi di channel Sonka TV. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman, berbicara dengan etika, tentunya kita harus menghormati atasan kita, tentunya, atau kepemimpinan kita. Chris Natalis menjelaskan tentang perdebatan yang dimana debat 1, debat 2, debat 3
adanya problem, adanya ketidakpunyaan etika di saat debat tersebut. Makanya mereka berdebat dan menjelaskan apakah ketika seorang seorang pemimpin mengkritik segala pekerjaan seorang pemimpinnya, apakah etis? Menurut saya tidak salah sebenarnya ketika kita mengkritik kinerja dari atasan kita. Itu tergantung dari atasan kita apakah dia terima atau tidaknya. Dan Grace Natalis juga menyinggung soal Anies Baswedan selaku mantan gubernur DKI Jakarta, bahwasanya Anies tersebut bisa maju menjadi gubernur DKI Jakarta atas dukungan dari Prabowo Subianto. Apakah itu etis? Sedangkan Anies Baswedan menyerang Prabowo Subianto pada saat debat kemarin, debat di tahun 2024, di debat pertama dan debat ketiga. Memang datangnya ketika itu memang Anies Baswedan menyerang performa dari Prabowo Subianto, sehingga banyak menilai bahwasannya tingkah atau attitude dari Anies Baswedan ini sangat tidak etis. Nah, begitu juga yang dikatakan oleh Grace Natalis tersebut, apakah itu etis? Namun, kalau kita lihat sebenarnya perdebatan, ya kita tidak bisa menyamakan ketika Anies Baswedan menjadi gubernur, itu adalah dukungan Prabowo Subianto. Tetapi ini forum yang dimana diacarakan debat capres ataupun cawapres. Dan menurut saya, etika tentunya itu harus dimiliki seorang pemimpin. Ketika kita tidak memiliki etika, maka kepemimpinan kita tidak akan berjalan dengan lancar, karena etika nomor satu, dan etikalah yang menjalankan segala pekerjaan kita semakin lancar. Nah, teman-teman, kalau kita lihat memang perdebatan tersebut yang dimana debat capres pada tahun kemarin memang lebih banyak Prabowo Subianto diserang dari kubu dari nomor 1 dan nomor 3. Ya sebenarnya sah-sah saja, karena itu adalah debat capres yang telah diselenggarakan oleh KPU. Nah, teman-teman, di sini kita akan melihat komentar-komentar mengenai video tersebut. Lebih baik bayar utang negara daripada makan gratis. Yang terbaik menyala Pak Andika Tumbangkan Mulyono. Samara, partai yang dulu menghina Prabowo dan kini mengataskan nama partai Jokowi, kok halus lulusan Senayan, apa itu etis? Nah, tentunya Samara tersebut memang dulunya menghina Prabowo Subianto dan saat ini yang mendukung dia. Sama halnya dengan kawan-kawannya yang lain. Sorry, saya menyebutnya tadi bahwasanya itu adalah Grace, tetapi itu Samara. Tanyakan, Samara sudah berapa kali ditiduri oleh Gibran dan Kaisang? Ini komentarnya, ini komentar yang tidak jelas, teman-teman. Hanya Jokowi saja yang etis mengkhianati partai PDIP, Samara. Biasanya cuman ngomongnya, biar aja Pak, pasti nol besar kalau disuruh kerja. Ngomong doang Erlangga, Hartarto, Julkas, Blok Medan, dan lain-lain. Apakah etis korupsi dibiarkan? Masya Allah, teman-teman, kenapa tidak boleh mengkritis atasan? Kalau atasan salah, kan bayaran, makanya tidak maju. PDIP satu-satunya partai konsisten kadernya kalau mau cari jabatan di koalisi lain harus keluar dari partai PDIP. Contohnya Budi Sujumiko dan Muara Sirait dengan tidak malu menempel ke koalisi besar demi jabatan. Nah, tentunya ketika kita tidak konsisten dalam partai sendiri, itu dinamakan tidak etis. Tetapi ini kembali lagi Samara, ketika kita seorang bawaan mengkritis atasan kita, sebenarnya wajar-wajar saja. Itu tergantung dari atasan kita apakah terima atau tidaknya. Tetapi
kita sebagai bawaan, kalau kita mengkritik soal kinerja atasan kita, ya wajar saja. Apakah itu salah atau tidak? Nah, Samara, sok pintar Mahfud MD itu sakit hati karena dihianati Jokowi. Pakai bansos agar oroknya terpilih jadi wapres, sedangkan bansos tersebut milik rakyat miskin oleh Jokowi dicuri supaya rakyat Indonesia nyoblos Pragib. Tamara, oleng mulutmu cemberan. Nah, jangan ngomongnya etika Anies ke Pak Wowo. Apakah keluarga Jokowi punya etika terhadap Megawati dan PDIP yang telah membesarkan dirinya? Tamara, jadi kalau kita dalam satu wadah kepemimpinan, kalau pimpinan salah, gak boleh dikritis ya? Tentunya boleh teman-teman. Kalau kita lihat kepemimpinan kita tidak benar, maka kita sebagai bawahan kita mengkritik dan menjelaskan dan memberikan masukan, ya wajar saja. Tetapi apa yang dikatakan oleh Samara tersebut, kalau atasan seharusnya tidak boleh dikritik, itu namanya tidak etis. Bahwasanya kepemimpinan tersebut berarti kepemimpinan yang dibayar. Yang etis kalau pimpinan diingatkan tapi nggak mau, cuman maunya benarnya sendiri, perlu diomongan sekarang. Cinta bansos, Jokowi kacang lupa kulitnya, melanggar hukum demi anaknya. Luar biasa. Dari mana Mbak utang di mana-mana loh, sampai dana haji pun dipakai. Sadar Mbak kata. Tamara, siapapun boleh mengkritik pemerintah sekalipun dia bagian dari pemerintah. Tentunya negara demokrasi, kita sebagai rakyat Indonesia pun boleh mengkritik kinerja dari seorang presiden asalkan dengan benar dan sesuai data. Jangan hanya mengkritik tetapi tidak sesuai data. Yang penting jangan pernah pilih partai ini. Begitu gampang jual idealisnya, menelek kata-kata sendiri. Nah, teman-teman mungkin juga memahami apa yang disampaikan oleh Tamara tersebut. Maka berikanlah tanggapan dengan kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, Sonka TV melaporkan.